Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya M. Dendi Agung Aprian Saputra dengan NIM 122150036 dari kelas RB dari matkul Geologi Paleontologi. Di sini saya akan menampilkan jawaban-jawaban saya dari UTS Paleontologi dengan soal yang telah diberikan. Untuk soalnya nanti akan saya tampilkan pada setiap penjelasan yang saya berikan. Terima kasih. Dalam geologi, istilah hippotype mengacu pada fosil yang sama dengan holotype, tetapi diambil dari lokasi yang berbeda dengan holotype. Dalam geologi juga terdapat biocenosis yang mengacu pada kumpulan fosil yang ditemukan dalam formasi batuan yang menunjukkan hubungan antara organisme tersebut. Lalu ada Thanatozoenoese, merupakan kumpulan fosil yang ditemukan pada formasi batuan yang menunjukkan adanya hubungan post-mortem antara organisme tersebut. Lalu dalam geologi, Thanatozoenos memberikan informasi tentang kondisi lingkungan pada saat kematian suatu organisme. Dalam geologi, fosil yang dikerjakan ulang memberikan informasi tentang sejarah pengangkutan dan pengendapan batuan di suatu daerah. Misalnya, ditemukan kumpulan fosil pada formasi batuan yang membuktikan adanya hubungan post-mortem antara organisme tersebut. Selain itu, juga ditemukan fosil pada lapisan batuan tersebut yang telah mengalami proses pengangkutan dan pergerakan oleh air dan angin. Fosil-fosil ini yang disebut fosil yang dikerjakan ulang atau rekonstruksi, memberikan informasi tentang sejarah pengangkutan dan pengendapan batuan di suatu daerah. Dalam paleontologi juga ada fosilisasi, yaitu proses ini terjadi ketika suatu organisme mati dan terkubur dalam sedimen, mineral di dalam air, kemudian menggantikan jaringan hidup dengan mineral sehingga membentuk fosil batuan keras. Lalu setelah itu ada pemadatan, yaitu proses ini terjadi ketika organisme mati dan terkubur dalam sedimen. Lalu terakhir karbonisasi. Proses ini terjadi ketika organisme hidup mati dan terkubur dalam sedimen kaya akan karbon. Tak hanya itu, ada juga pencetakan, yaitu proses ini terjadi ketika suatu organisme mati dan terkubur dalam sedimen lunak. Lalu pelestarian, proses ini terjadi ketika suatu organisme mati dan terkubur di lingkungan bebas oksigen seperti aspal atau es. Fosil memberikan informasi tentang organisme yang hidup di masa lalu, termasuk jenis-jenis yang telah punah. Fungsinya itu seperti menampilkan potensi sumber daya mineral. Lalu fosil memberikan informasi tentang potensi sumber daya mineral seperti emas, perak, dan tembaga. Lalu menunjukkan potensi sumber daya air. Fosil juga memberikan informasi tentang potensi sumber daya air, tanah, dan air permukaan. Saat menyelidiki sumber daya mineral, fosil memberikan petunjuk penting untuk menentukan lokasi dan jenis sumber daya alam di suatu wilayah. Oleh karena itu, sangat penting bagi para ahli geologi untuk memahami proses fosilisasi dan peran fosil dalam studi sumber daya terestrial. Urutan waktu relatif dapat digunakan untuk menentukan urutan peristiwa geologi, seperti urutan endapan batuan atau urutan pergerakan tektonik. Dalam geokronologi, umur absolut didefinisikan sebagai umur absolut suatu batuan, fosil, dan sedimen. Dalam ketidakpastian yang melekat pada metode yang digunakan, paleontologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari evolusi, interaksi, dan lingkungan hidup dari bentuk kehidupan yang ada di masa lalu, terutama dalam bentuk fosil sepanjang zaman bumi atau skala waktu geologis. Dalam paleontologi, terdapat beberapa cabang ilmu seperti stratigrafi, yaitu adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari keteraturan dan hubungan antar lapisan batuan. Lalu paleontologi dan stratigrafi saling berkaitan dengan fosil karena ditemukan pada lapisan batuan yang dapat digunakan untuk menentukan urutan temporal relatif lapisan batuan. Lalu ada sedimentologi,
yaitu cabang ilmu geologi yang mempelajari proses pembentukan dan pengendapan sedimen, paleontologi dan sedimentologi saling berkaitan karena fosil yang ditemukan pada sedimen memberikan informasi tentang kondisi lingkungan pada saat sedimen terbentuk. Terakhir ada geokronologi, adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari umur absolut batuan dan fosil. Paleontologi dan geokronologi saling berkaitan karena fosil yang ditemukan dapat digunakan untuk menentukan umur absolut suatu batuan dan fosil. Paleontologi dan paleobotani saling berkaitan karena fosil tumbuhan yang ditemukan dapat memberikan informasi tentang kondisi lingkungan tempat hidup tumbuhan tersebut. Paleontologi juga berkaitan dengan paleozoologi, yaitu karena fosil hewan yang ditemukan dapat memberikan informasi tentang kondisi lingkungan tempat hidup hewan tersebut. Paleontologi memberikan informasi tentang sejarah di bumi, kondisi lingkungan masa lalu, dan potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Terima kasih. Sekian video dari saya. Apabila terjadi kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.